Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa salatu wa salamu ala asyrafil bariyat habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi anjumi zahirat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan sempat, masih diberikan sehat sehingga bisa melaksanakan taat, bermajelis ilmu, duduk melangkahkan kaki dengan niat yang kuat. Dan tidak semua orang diberikan nikmat sehat mampu memanfaatkannya duduk di majelis ilmu. Ini ibadah yang bisa dilakukan dalam keadaan nyender, bisa dilakukan sambil minum, sambil ngopi, masih bisa. Mau bangkis juga boleh juga. Alhamdulillah. Nah, kalau sholat itu nggak bisa minum, nggak bisa nyender. Nikmat, ada majelisnya, ada waktunya, ini nikmat banget. Salat dan salam tak lupa kita ucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan ini masih babnya bab sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Kalau bicara sedekah itu hanya orang-orang bahagia yang bisa sedekah, hanya orang-orang yang enggak pelit yang bisa sedekah. Kalau pelit, sekalipun hartanya banyak, enggak bisa sedekah. Hatinya sempit, enggak bisa sedekah juga. Dan yang jelas orang yang tidak mau bersedekah atau enggan bersedekah, berat bersedekah itu adalah orang yang keyakinannya kepada Allah tidak kuat. Imannya lemah, takut miskin, itu sudah penyakit hati. Jadi takut miskin itu penyakit, itu bisa mengenai siapa saja. Sehingga takut miskin, takut ke depan itu kita nggak dapat lagi diberi rezeki oleh Allah, sehingga dia menyangka dengan menahan itu dia dapat rezeki, kebutuhannya menjadi cukup. Maka hidup yang model begini tidak menenangkan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, raditu bima qasamallahu li wa fawwatu amri ila khaliqi kama ahsanallahu fima mada wa kadzalika yuhsinu fima baqi. Pernah dengar ini ya, apa yang sering kita dengar, khuz ma safa da' ma qadar gitu. Khuz ma safa da' ma qadar. Artinya apa? Ambil yang jernih, buang yang keruh gitu ya. Apa yang dimaksud jernih, apa yang dimaksud keruh ya. Jernih itu artinya Allah Subhanahu wa taala, bersih dari segala sesuatu hal. Yang keruh itu urusan kita. Satu, yang jernih, yang pasti kita itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin rezekinya oleh Allah. Itu udah pasti, udah jernih itu urusan. Pegang yang itu. Wada' ma qadar. Jangan ambil prinsip manusia. Kalau nggak kerja nggak dapat rezeki. Kalau berbagi sama orang terhabis. Ngapain nolongin dia? Dia aja nggak nolongin kamu. Itu kadar tuh. Itu yang hal-hal yang keruh-keruh itu. Mau-mauan nolongin dia aja kagak pernah nolongin ente. Ini kadar nih. Ini apa namanya? Kekeruhan yang kalau kita dengar membuat hati menjadi tidak bagus. Yang begitu-begitu tinggalin. Giliran ada
Mauannya aja datang. Lah emang orang kalau nggak ada maunya ya nggak datang. Ya. Saya capek nyari duit. Nah enak situ nyari duit dapat. Terus saya kagak dapat. Kita ngimbangin semuanya itu dengan ukuran kita, enggak dengan ukuran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memang bagi kita enggak ada ukuran-ukuran. Makanya khuz ma safa da' ma kadar. Caranya adalah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Ali tadi, ya. Raditu bima qasamallahu li. Aku ridha, aku puas menerima saja apa yang Allah telah bagi buat saya. Wa fawwatu amri ila khaliqi, dan aku serahkan segala urusanku kepada penciptaku. Udah mantap, udah tenang jiwa. Kenapa aku yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada testimoninya. Kalau kita mendengar seseorang bercerita si fulan itu orangnya dermawan banget, kita kurang percaya kalau ada satu orang. Kalau ada 20 orang bilang, orangnya itu mah nggak boleh ngelihat kantong kita kebuka, mau diisi duit aja sama dia. Umpamanya ya, ente hati-hati dah salaman sama dia, kantongnya itu diisi sama dia duit. Kita baru dengar sekali begitu kurang percaya. Tapi ada 20 orang dengar ngomong begitu, wah ini benar-benar ini. Kita percaya, kita yakin. Kenapa? Testimoninya dari banyak orang. Nah, kalau kita ini urusan rezeki dengan Allah Subhanahu wa taala, testimoninya bukan orang lain, tetapi kita hidup sendiri. Makanya kata Habib Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, kama ahsana li fi ma madha, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada saya di masa yang lalu. Masa lalu itu dari sekarang sampai ke belakang ya. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada saya di masa yang lalu, wa kadzalika yuhsinu fima baqi. Begitu juga Allah akan berbuat baik kepada saya pada sisa waktu. Jadi selama ini kita penikmat rezeki saja. Maka janganlah pelit, jangan kecil hati. Saya lagi butuh datang. Padahal saya lagi butuh banget. Memang Allah uji kita punya iman, Allah uji kita punya ilmu. Ini kan habis belajar bab sedekah sunnah seperti ini nih, nggak didatengin ada orang yang minta, nggak ada didatengin orang yang butuh bantuan, nggak ketahuan dulu siapa kagaknya. Jadi kalau ada yang datang minta bantuan dan sebagainya, alhamdulillah ini kesempatan buat ngamalin, begitu. Tak urusan rezeki gimana? Urusan rezeki kan Allah. Tenang aja. Kan udah selama ini emang Allah pernah pelit sama kita? Nah, bagi. Jadi jangan baper. Sama duitnya dikit banget ini ada orang minta lagi nih. Enggak. Bagi. Selagi kita bisa, kebutuhan kita ada, anak istri hari ini cukup, buat besok mah ada sehari, udah bagi. Allah bakal balas. Sebelum di akhirat, di dunia minimal 10 kali lipat kalau kagak ikhlas. Minimal tuh. Udah jalan termudah untuk mendapatkan tambahan rezeki itu lewat sedekah. Qadhi hajat juga begitu juga. Dan kita didamaikan hati kita, ditenangkan urusan kita, dimuluskan urusan kita. Maka banyak cara Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kemudahan kepada kita. Sebagaimana fadilah orang yang bersedekah itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang akan kita baca ini. Hadisnya sahih. Ini yang mengamalkan ini di zaman itu enggak pakai hadis dia yang tahu adalah sedekah itu bagus. Dia ngamalin aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Bainama rajulun bi falatin minal ardi." Tatkala ada seseorang
di tanah lapang di salah satu bagian bumi ini. Fasami'a sautan fi sahabin. Dia mendengar ada suara tanpa wujud. Sautan yang berada di arah awan. Sahabah ya, pakai sin. Nah, ada suara di langit ini, di awan ini bilang, isqi hadiqata fulan, sirami, hujani, siram taman ataupun kebunnya si fulan, itu namanya disebutkan. Ada suara bergema, maka dia aneh juga ada suara begitu tuh. Fatanaha zalikas sahabu, lalu menuju, artinya berkumpul dia itu awan ya. Fa'afragha ma'ahu fi harratin, lalu menuangkan airnya di satu tempat, kayak semacam legokan gitu ya, daerah perbukitan. Faiza syarjatun min tilka syirat, tiba-tiba ada salah satu saluran dari bermacam-macam saluran. Jadi kan kalau di atas itu ada parit-paritan gitu ya. Qad istau'abat zalikal ma, udah penuh dengan air tadi. Fatatabba'al ma'ah, maka dia ikutin orang yang dengar tadi itu. Air yang tadi berkumpul diikutin, alirannya kemana? Fatatabba'al ma', diikutin. Sampai di ujung sana, faiza rajulun qaimun fi hadiqatih. Ada seseorang pak petani ya, sedang berdiri di kebunnya, yuhawilul ma, lagi ngatur-ngatur air ke sana ke sini, air diatur-atur, dibikin parit-paritan ke sana, ke sini. Jadi air ngocor tuh dari atas. Kalau sekarang mungkin diparalonin gitu. Kalau dulu dikerok-kerok begitu airnya bisa ke sana ke sini ya. Yuhawilul ma'a bimishatih, dengan alat dia punya kerjaan atau cangkul pacul atau apa ya. Melihat itu enak banget ini orangnya. Padahal pada saat itu panas kering kerontang, orang-orang nggak hujan, dia hujan sendiri, hujan lokal namanya. Ya, giliran kering dia punya sawah, dihujani sama awan, dia tinggal ngatur aja sini. Maka aneh nih. Faqala lahu, maka orang tadi ngomong, ya Abdullah masmuk. Masmak kata, ma ismuka. Wahai hamba Allah, nama kamu siapa? Dia mau ngetes ya. Tadi kan ada suara di langit tadi, di awan. Enggak disebutkan namanya itu fulan bin fulan gitu. Faqala fulan, nama saya fulan, al-ismul ladzi sami'a fi sahabah, yaitu fulan yang pas nama samanya dengan yang dia dengar tadi. Faqala lahu, ya Abdullah, lima tas'alni an ismi. Maka si petani ini bilang, wahai orang asing ya, wahai Abdullah, kenapa kamu tanya saya tentang nama saya? Faqala inni sami'tu sautan fis sahab. Tadi aku mendengar suara di awan, allazi huwa ma'uh, yang memerintahkan untuk menyirami air kepada ini fulan bin fulan, kebunnya ya. Dan airnya tuh yang ini saya ikutin. Air yang disebutkan dari omongan tadi itu yang hadir tuh air ini nih. Maka saya ikutin, saya tanya, nama kamu siapa? Ternyata nyambung. Nah, sama nama kamu dengan nama yang disebutkan di awan tadi. Iski hadiqata fulan al-isim ya. Sirami kebun si fulan sesuai dengan nama yang disebutkan. Fama tasna'u fiha. Boleh tahu apa yang menjadikan kau jadi diperhatikan oleh Allah ini? Apa yang kau lakukan dengan kebun ini? Kok bisa segitu istimewanya kamu ya? Dibilang apa? Qala ama iza qulta hadza, kalau kamu tanya tentang ini,
fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Maka aku melihat kepada yang keluar dari ini hasil. Pengen tahu, saya tuh kebiasaannya fa atasaddaqu bisulusi. Kalau sudah panen, ya, saya sedekah sepertiga hasil panennya. Pokoknya padi gandumnya dapatnya 9 karung, ya, sepertiga saya sedekahin. Lu keluarin dulu dah. Kalau dia kerja, sepertiga dia sedekahin. Gaji 3 juta, sedekahin 1 juta. Mau nggak? Sepertiga. Ya banyakan. Nah, mau banyak dapat dari Allah apa dari manusia? Ini amaliyahnya nih. Dia belum dengar hadis ini. Orang tuh ngamalin aja. Bisa jadi juga ini ceritanya dari Bani Israel, orang-orang dulu. Nabi menceritakan itu. Allah kasih tahu ceritanya kepada Rasulullah SAW. Melakukan ibadah dengan ada contoh itu lebih mudah, motivasi jiwa. Kemudian wa aqulu ana wa iyali sulusan, dan aku memakan, maksudnya saya konsumsi dengan keluarga saya itu sepertiga, cukup buat panen lagi. Wa araddu fiha sulusan, dan aku kembalikan untuk menjadi modal sepertiga. Mudah hidupnya begitu aja tuh, ntar panen lagi, bersani, bersawah lagi, dapat hasilnya sepertiga dibagi orang, sepertiga buat keluarga kebutuhan, sepertiga buat modal lagi, buat nanam, buat bibit, begitu terus, dan hasilnya melimpah. Rawahu Imam Muslim. Nih kita mau nggak menjadi orang yang merasakan nikmat berasa langsung seperti diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lakukan ini. Cuman kalau sedekah begitu tuh kalau belum kuat, ya, jangan kasih tahu istri. Rezeki kita, rezeki jangan kasih tahu istri. Mah, ini gimana nih, saya mau ngamalin? Jangan. Ono aja ini arisan belum bayar, ini belum yang buat 3 bulan lagi disebutin, ya. Padahal belum tentu rezeki hidup kita itu sampai 3 bulan lagi, belum tentu kita hidup sampai 3 bulan lagi. Ntar saya buat sekolah, belum, ini bulan, banyak entar. Jadi list belanja keluar. Nih, ini hadisnya udah kita dengar, cerita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cerita itu hari ini diperdengarkan kepada kita tidak ada tujuan lain kecuali menguji kita punya iman, menguji kita punya ilmu. Wa ibnu Sasarri an Ibn Abbas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asih cerita lagi nih. Kalau sudah dapat cerita seperti ini masih pelit juga, masih menganggap orang datang meminta bantuan menyusahkan, terlalu juga, ya. Belajar dermawan. Karena orang yang jadi wali itu syaratnya cuma 2, pemurah tidak pemarah, gitu. Belajar untuk tidak pelit. Belajar meyakini apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita setiap sore, setiap pagi baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, aku ridha Islam sebagai agamaku, aku ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan utusan Allah yang menyampaikan. Maksud ridha atau apa? Ya aku terima, aku amalin apa yang Nabi kasih tahu, gitu. Di antaranya urusan sedekah ini. Ya saya udah pensiun Pak Ustadz. Nah, dulu lagi nggak pensiun. Jadi jangan cari alasan. Sekarang kita tahu, sekarang kita ada orang yang butuh, ambil. Ma la yudrakul kull la yudrakul kull. Nggak bisa bantu seluruhnya, bantu sedapatnya. Jangan ditolak karena dia membawa doa malaikat.
Diceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, ata sa'ilun imra'atan wa fi famiha luqmatun. Ini luar biasanya. Lagi sedang asik makan di warung Padang umpamanya, ya. Di warung warteg di situ, atau lagi makan nasi goreng, ya. Tiba-tiba ada seseorang meminta-minta. Ini perempuan, dia juga sebenarnya orang miskin juga. Sa'ala imra'ata ilun, ada seorang laki-laki peminta datang kepada ibu-ibu. Wa fi famiha, di mulutnya luqmatun, tinggal satu suapan lagi, itu terakhir, udah mau dicaplok, diminta, Bu, minta dong itu tuh satu caplokan lagi, kan nanggung banget ya. Mau minta ini, iya udah lapar banget, tolong dah. Yaudah ambillah, itu bekasnya dikasih dia, karena itu yang diminta. Fa akhrajatil luqmata, dikeluarin dia tuh, yang mau caplokan tadi dikeluarin. Fatanawalat as-sa'id, dikasih kepada si yang minta-minta. Falam talbas an ruziqat ghulaman. Ceritanya nggak lama kemudian ini wanita, ya, menikah. Setelah menikah punya anak, ya. Nggak ada cerita lah, setelah bagi-bagi itu dia nggak ngitung-ngitung gitu ya. Setelah dia punya anak, falamma tara'a, ketika anaknya, putranya ini sudah mulai anak-anak gitu ya, tumbuh ya, remaja ya, usia 9-10 tahun gitu. Zaman dulu kan zaman banyak hutan, gurun-gurun itu banyak serigala. Lagi bermain, ja'a dhi'bun, datang serigala. Fahtamalahu, luar biasa nih ya, serigala lapar, ditangkap, dibawa, itu digigit ya. Ya, mau dicaplok, mau dimakan. Fakharajat ta'du fi asaris dhi'bi, dibawa, dikejar ya oleh ibunya, mengikuti asaris dhi'b, apa namanya, ngikutin bekas tapak kaki itu serigala. Wahya taqulu ibni, tolong anak saya, tolong ya. Namanya ibu pasti histeris lah ya. Fa amarallahu ta'ala malakan lahiqadziba, maka Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepada salah satu malaikat untuk menyusul itu serigala. Fajazabas sabiyya min fihi itu mulut ya. Maka diambillah anaknya tadi itu dari mulut serigala. Wa qala, maka Allah berpesan kepada malaikat, qul li ummihi, katakan kepada ibunya ini anak, Allahu yuqri'uka salam. Allah kirim salam sama kamu. Nah, kalau Allah kirim salam, kita jawabnya apa? Kalau Allah kirim salam, jawabnya apa? Itu alimnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, salam dari Allah untuk Sayyidah Khadijah. Apa jawabnya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, engkau tuh adalah as-salam, kepadamu lah kembali segala salam. Bukan kirim salam dari Allah, waalaikumsalam. Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam. Katakan kepada ibunya, Allah kirim salam. Wa qul laha, kemudian katakan juga kepada ibunya, hadhihi luqmatun bi luqmatin. Ini balasan, satu suapan dengan satu suapan. Masya Allah. Ya. Dulu dulu kamu diminta satu suapan. Kalau seandainya dicaplok tuh suapan, saat orang minta, ini anak kamu habis nih. Jadi dibayarnya di belakang hari.
Kamu memberikan makan satu suapan buat orang fakir miskin yang meminta kepadamu, saat itu kamu hajat, saat itu udah nanggung, udah pengen banget, sekalipun itu memang gak banyak, tapi itu kan hasratnya besar sekali. Udah tanggung satu ceplokan lagi, dikasih sama orang. Allah balas, selamatin anaknya dari gigitan terkaman serigala. Jadi anak kita yang dapat buah itu. Jadi macam-macam ya. Allah berikan nikmat, Allah berikan ganjaran, balasan daripada sedekah kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bi tagwaha idh ba'atha ashqaha وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.